Akhir-akhir ini satu Indonesia lagi panas ngomongin satu masalah yang sama. Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Di jalanan rakyat turun demonstrasi, di media sosial kita perang melawan misinformasi. Dan pastinya di tengah-tengah kekacauan ini banyak orang jadi bertanya, kenapa pemerintah bersikeras pengen nerapin undang-undang ini? Dan apa tujuan Omnibus Law ini sebenarnya? Oke, kalau pemerintah ditanya kayak gitu, jawabannya pasti satu. Untuk ngebuat Indonesia jadi negara maju. Karena menurut World Bank, kekayaan negara itu kebagi jadi 4 level ini. Yang ngomong-ngomong, Indonesia baru aja naik dari level 2 ke level 3. Tapi, masalahnya untuk suatu negara bisa ke level paling atas itu sulitnya udah kayak kena jebakan Batman. Dan benar aja banyak ahli ekonomi emang nyebut ini sebagai middle income trap. Dan pastinya orang-orang sering debat gimana caranya suatu negara bisa jadi maju. Tapi yang mungkin ternyata jarang disadarin sebenarnya kalau kita lihat kemajuan itu ada polanya. Polanya adalah pertama-tama usaha orang-orang dimulai dari pertanian yang cuma nutupin kebutuhan dasar hidup. Habis itu, tahap selanjutnya adalah waktu kebutuhan di bidang pertanian bisa dipenuhi sama teknologi. Akhirnya orang-orang yang kerja di pabrik bisa ngasilin barang-barang modern kayak mobil, panci, atau kosmetik yang lebih mahal daripada hasil tani. Lalu tahap ketiga adalah teknologi dan otomasi juga ngerambah ke pabrik. Para pekerja jadi bisa fokus ningkatin kualitas SDM lewat jasa, kayak munculnya bank, universitas, atau rumah sakit. Dan menurut kalian, di mana posisi kita sekarang? Iya, kota-kota besar di Indonesia lagi ada di sini. Karena 10 tahun terakhir, tenaga kerja kita terus berkembang dari pertanian ke manufaktur hingga ke jasa. Dan kalau kita ngeliat sejarah, banyak negara berkembang termasuk kita bisa naik level dari level 1 ke level 2 karena negara-negara maju memperkerjakan buruh untuk produksi dan ngekspor barang-barang industri. Dan sewaktu banyak pekerja transisi dari pertanian jadi ke pabrik, mereka jadi punya pendapatan yang lebih tinggi. Naik gaji, bikin belanja jadi hobi, hobi belanja bikin bisnis lokal berjaya. Begitu terus berulang-ulang sampai semua orang tambah kaya. Ya, meskipun sekilas mungkin semuanya kedengeran bagus, tapi fakta mengejutkannya ini justru jadi bahaya kalau dilihat dari sisi global. Karena di negara berkembang kayak kita, upah buruh yang kompetitif justru jadi senjata. Karena kalau upah kita ketinggian tapi skill kita gitu-gitu aja, negara-negara maju jadi lebih milih mempekerjakan buruh negara lain yang upahnya lebih murah. Dan ngerinya, ini udah kejadian di negara kayak Brazil dan Afrika Selatan. Dan saat kejadian, para buruh nggak ada yang ngasih kerja dan negara belum cukup kaya untuk berdiri sendiri. Saat itulah negara jadi susah banget untuk naik level jadi negara berpenghasilan tinggi. Dan mungkin untuk selamanya. Makanya itulah yang idealnya Omnibus Law Cipta Kerja pengen cita-citakan. Peraturan sapu jagat untuk memudahin investor ngebuka lapangan kerja buat buruh-buruh kita. Dan mungkin sekilas kedengarannya ini adalah hal yang baik. Tapi kalau gitu, kenapa banyak yang gak puas bahkan marah-marah sama undang-undang ini? Oke, pertama-tama kita harus ngerti singkatnya, karena proses pembuatan Omnibus Law ini yang dinilai gak wajar. Dari awal penyusunan UU ini kurang libatin pekerja dan buruh. Selain itu, naskah UU-nya sendiri berkali-kali direvisi. Abis itu bukannya ngasih akses dan kejelasan, pemerintah malah terkesan tertutup dan bikin bingung masyarakat. Itu baru beberapa isu aja. Masih banyak lagi yang dipersoalkan para ahli tentang penyusunan UU ini. Terus, walaupun sekilas kelihatannya UU ini bakal ngundang investor, di sisi lain, mereka juga enggan ngasih duit ke negara yang gak peduli sama lingkungan. Faktanya, udah ada juga investor asing yang kecewa sama UU ini. Bahkan sebelumnya, Bank Dunia juga pun pernah minta pemerintah revisi UU ini karena dinilai bakal berdampak buruk sama lingkungan. Udah gitu, sekalipun investor beneran dateng, gak serta-merta masalah pengangguran Indonesia langsung selesai. Karena musuh terbesar ekonomi kita itu bukannya minim investasi, tapi maraknya korupsi. Bahkan kita bisa melihat fakta, data nunjukin kalau tiap tahunnya angka investasi kita terus naik, tapi tenaga kerja yang dihasilin malah terus-terusan turun. Itu penyebabnya karena aliran dana investor ini nguntungin mereka yang ada di atas dan merugikan yang di bawah. Kebanyakan investasi ini ternyata ngalir ke sektor jasa, bukan manufaktur apalagi pertanian.
Sedangkan sektor jasa itu sangat manfaatin modal teknologi dan gak perlu mempekerjakan banyak orang. Meskipun bukan berarti investasi di sektor jasa itu sendiri jelek, tapi di sini orang-orang yang gak punya kesempatan untuk belajar skill-skill modern yang diperlukan bakalan habis disingkirkan teknologi. Jadi ya meskipun ribet banget mau gimana pun Indonesia gak bakal jadi negara maju kalau keterampilan kaum pekerjanya gak berkembang. Dan fakta sedihnya pendidikan Indonesia di tingkat dunia masih sangatlah rendah. Inilah rapor merah yang seharusnya jadi fokus negara. Solusi yang harus kita lakukan sekaligus PR besar kita adalah majuin pendidikan dan cetak generasi emas yang cerdas, terampil, dan punya skill untuk bersaing. Pada akhirnya, hukum dan undang-undang itu ada untuk jadi panduan kita. Tapi ini bukan kayak panduan masak yang kalau dilanggar justru bisa nemu resep baru. Panduan ini ibarat kitab, yang kalau kita ngelanggar isinya, kita akan kena hukuman. Makanya jangan sampai isinya justru jadi berbahaya buat kita. Keberadaan Omnibus Law Cipta Kerja ini bisa baik dan bisa juga buruk. Tapi yang jelas, kita, rakyat Indonesia harus terus ikut mengawasi jangan sampai lemah dan ujungnya dirugikan. Karena inilah semangat kita. Indonesia sebagai negara demokrasi. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.